selamat hari Minggu. Akhirnya kita bertemu lagi untuk beribadah Minggu. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita mau muji Tuhan Yesus. Dengan sukacita kita mau undang Tuhan Yesus hadir di ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita awali ibadah kita ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu oleh kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami, anak-anak-Mu, masih bisa melakukan sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau yang kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Ayo. Oleh karena itu kita mau mengungkapkan rasa senang kita karena kita menjadi anak Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita mau angkat pujian ini kembali dari awal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita duduk yang rapi, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau mengangkat satu pujian, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirman.
yang taat dengar-dengaran. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa, yes. Wah, puji Tuhan, hari ini kakak Nandevanya bisa bertemu dengan adik-adik sekalian dari kelas tanggung dan kelas remaja. Adik-adik, ingat nggak sebentar lagi ini kita mau ngapain ya? Kita mau merayakan Natal. Nah, adik-adik, 4 minggu sebelum Natal, sebelum tanggal 25 Desember, itu disebut dengan masa Advent atau masa penantian. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan atas sekolah kami, atas orang tua kami, atas apa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mendengarkan dengan baik dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik juga. Biar kami untuk senantiasa bersukacita dalam masa penantian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan akan datang. Apa adik-adik tema kita hari ini? Ya, Tuhan akan datang. Adik-adik, jadi masa penantian yang tadi kakak bilang itu disebut dengan masa Advent, yaitu masa Advent itu 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember. Biasanya Advent ini di gereja-gereja ditandai dengan menyalakan lilin. Nah, lilin yang berwarna ungu dan pink. Ungu melambangkan pertobatan dan pink melambangkan sukacita. Adik-adik, untuk lilin yang pertama, kan kita mau menanti masa Advent yang pertama, minggu Advent pertama. Dinyalakan satu lilin warna ungu. Nah, itu berarti lilin pengharapan. Kenapa lilin pengharapan? Karena masa Advent ini adalah masa penantian, masa kita berharap bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya kepada kita, yaitu memulihkan keadaan kita, juga menyelamatkan dosa-dosa kita semua. Adik-adik, Advent itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Nah, makna dari kedatangan ini, masa Advent ini ada 2 adik-adik. Yang pertama adalah masa penantian saat kita menunggu dalam merayakan Natal, yaitu merayakan atau memaknai Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Sedangkan makna Advent yang kedua adalah memaknai bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kali untuk kita semua, untuk mengangkat kita, menyelamatkan kita, dan mengajak kita ke surga. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita untuk lebih memaknai masa kedatangan Tuhan ini dengan membuka Alkitab kita dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kakak bacakan ya untuk adik-adik di rumah. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan kita.
Nah, adik-adik, di Yeremia 33 ini di sini tuh diceritakan bahwa ini adalah janji pengharapan bagi Nabi Yeremia, juga bagi bangsa Israel, terutama bangsa Yehuda. Karena bangsa ini sedang terpuruk, terutama pemimpin mereka ini tidak peduli, tidak adil, dan tidak menyatakan kebenaran di negeri ini. Dan banyak bangsa lain yang menyerbu atau menyerang bangsa ini, ingin menguasai negeri Yehuda ini. Tapi pada saat itu Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan janji pemulihan yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Apa janji pemulihannya? Bahwa Tuhan akan datang dan semuanya akan dipulihkan. Yehuda akan dibebaskan dari ketertindasan dan akan hidup dengan aman dan nyaman. Nah, adik-adik, puji Tuhan, ternyata janji tadi, nubuat tadi digenapi di dalam Alkitab ini. Apa yang sudah dijanjikan di kitab Yeremia tadi, di perjanjian lama tadi, digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu di kitab Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Kita buka ya, kakak akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, itu adik-adik, ternyata di dalam Yohanes 3 ini dijelaskan bahwa Yesus, kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya. Nah, jadi adik-adik, di masa Advent ini, apa ya yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan? Nah, jadi masa Advent ini, masa penantian ini, bukan sekedar belanja, beli-beli baju baru untuk kita Natal, bukan sekedar beli hadiah, dan bukan sekedar kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan di hari Natal nanti, menampilkan penampilan yang terbaik, bukan sekedar bikin kue. Kan biasanya mama di rumah suka bikin kue nih, misalnya kue nastar, kue kastangel, atau nanti bikin cake di hari Natalnya. Nah, masa Advent ini juga bukan sekedar mempersiapkan kita untuk makanan apa ya yang nanti kita mau makan di hari Natal ya, bikin makan-makan keluarga yang seperti apa ya. Dan juga bukan sekedar pohon Natal atau dekorasi lainnya adik-adik. Namun Advent itu harus kita sadari adalah masa penantian dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, baik di dalam setiap momen kehidupan kita nih, dari kita lahir, kita dibaptis, bertumbuh secara iman, sampai kita sidia tongawan. Dalam setiap kehidupan kita, dari mulai kita sekolah, kita kuliah, bekerja, juga nantinya akan menikah, punya anak, punya cucu, dan juga sampai tua, sampai kita dipanggil Tuhan kembali. Dan dalam setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, selalu Tuhan menyertai kita. Ini adalah pengharapan Tuhan bagi kita. Dan adik-adik, terutama di tengah pandemi ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Walaupun lagi corona gini, kita susah keluar rumah, kita harus belajar dari rumah. Yang penting kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Adik-adik, jangan lupa pada saat corona begini, kita harus senantiasa 3M. Apa itu? Pakai masker pada saat kita pergian. Juga rajin mencuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer kalau tidak ada sabun dan air mengalir. Juga menjaga jarak kalau pada saat kita ada di kerumunan. Nah, dan yang terpenting kita senantiasa berharap pada Tuhan, berdoa bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Adik-adik, Advent ini adalah masa menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi kita harus senantiasa berharap
dan berdoa. Adik-adik, coba kita berangan-angan nih, kalau ada tamu mau datang ke rumah kita, atau misalnya pulang kita dan nenek kita mau datang ke rumah, apa sih yang kita lakukan? Tentu saja kita bersih-bersih rumah. Nah, kamarnya Bulang Iting nih diganti spraynya. Kemudian biasanya mama kita menyiapkan masakan yang enak nih buat Bulang atau nenek kita yang akan datang. Dan yang pasti kita nih sebagai anak tahunan, anak remaja yang biasanya sibuk main YouTube, sibuk main game, kita akan menyempatkan diri kita untuk nanti ngobrol-ngobrol sama Bulang kita, sama nenek kita, bertukar kabar, ya kan, minta nasihat dari mereka. Nah, adik-adik, sama seperti kita menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Yang kita lakukan adalah bersiap-siap, berjaga-jaga. Dengan cara apa? Dengan cara rajin berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Juga rajin baca Alkitab, agar kita senantiasa berhikmat dalam menjalani hidup ini. Dan juga senantiasa memuji Tuhan, agar hati kita senantiasa bersuka cita. Juga kita menurut dan taat pada orang tua, itu akan menyenangkan hati orang tua. Juga bantu beres-beres di rumah ya, jangan malas. Orang tua kita akan merasa sangat terbantu kalau kita membantu membersihkan rumah. Nah, juga tidak lupa kita rajin belajar supaya kita memiliki masa depan yang indah bersama Tuhan. Dan senantiasalah berbuat baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, kalau pada saat Natal nanti kita bersedih, hati kita tidak suka cita, berarti kita belum memaknai masa Advent ini dengan baik. Kita belum mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Nah, jadi kakak mau ajak adik-adik semua, kelas tahun dan kelas remaja, untuk senantiasa bersuka cita walaupun di tengah pandemi ini, walaupun nanti kita Natalnya akan Natal online, tapi kita tetap senantiasa bersuka cita bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan akan datang untuk kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berjanji kepada kami bahwa Engkau akan datang untuk menyelamatkan kami semua, untuk mengangkat kami bersama-Mu ke surga yang abadi. Ajar kami Tuhan sebagai anak tanggung dan anak remaja untuk boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kami senantiasa rajin berdoa, baca Alkitab, berserah kepada Engkau. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan mengangkat satu lagu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Malam pagi hari dan berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam. Aku diberkati. Adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan. Sekarang saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Ya Bapa, seberapa besar pun persembahan kami yang kami berikan Tuhan, kiranya kami memberikan dengan kerelaan dan ketulusan hati. Ya Bapa, kiranya persembahan kami di Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu dan memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan warta.
Nah, wartanya adalah adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas. Lalu kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan beserta renungannya juga ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita mau angkat satu lagu pujian, Engkau Masak Dosaku. Engkau masak dosaku. Engkau masak dosaku, kina berbandara Yesus, malam mate tedingku, kina berbandara Yesus, oh dara Tuhanku, sing kini teningku, badia geluhku, kina berbandara Yesus. Kita mau angkat pujian yang kembali dari awal. Engkau masak dosaku. Engkau masak dosaku, kina berbandara Yesus, malam ate tedingku, kina berbandara Yesus, oh dara Tuhanku, sing kini teningku, badia geluhku, kina berbandara Yesus. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah tiba di ujung ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita doakan ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, kiranya Engkau yang jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Apapun firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini Tuhan, kiranya dapat kami simak, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa. Engkau yang berikan mereka kesehatan, Engkau yang berikan mereka umur yang panjang, kebahagiaan dan berkat selalu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk persekolahan kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang tetap memberikan kami semangat Tuhan. Walaupun belajar online Tuhan, tapi kami mau Tuhan, kami anak-anakmu menjadi anak yang tetap semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus agar pandemi ini segera berakhir Bapa. Kiranya Tuhan, agar kami anak-anakmu bisa kembali berkumpul Tuhan di rumahmu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga Tuhan yang jumpakan kami Tuhan minggu depan Tuhan Yesus untuk kami beribadah kembali Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.